Selanjutnya sharing session dengan tema mahasiswa siap menghadapi perubahan. Kepada Abah Iwan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Kang Heri dan teman-teman pengelola pendidikan di Universitas Pajajaran ini, saya mendapat kehormatan yang luar biasa untuk berbicara pada kesempatan yang baik ini ya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan para mahasiswa karena saya mempredikati diri saya sendiri sebagai mahasiswa abadi. Jadi dari dulu sampai sekarang saya ini tetap mahasiswa. Siapa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah orang yang selalu ingin belajar dan terbuka kepada banyak hal untuk meningkatkan kualitas dirinya. Itu pendapat saya. Jadi mahasiswa ini sosok yang istimewa gitu kan, berbeda dengan pelajar yang kita semua pernah jadi pelajar gitu kan. Kenapa istimewa mahasiswa? Karena dia harus meningkatkan kualitas dirinya oleh dirinya sendiri. Itu pendapat saya. Jadi saya menggunakan prinsip aro'aital lazi. Kalau dalam agama Islam itu bagaimana pendapatmu. Nah, itulah pertama yang harus kita tegakkan di dalam dunia di pendidikan tinggi. Bagaimana pendapatmu, gitu kan? Bukan kepengikutan. Nah, jadi berdasarkan hal itu, saya gembira bisa dihadirkan di sini karena bisa menyampaikan beberapa pengalaman baik itu yang pernah saya alami dan beberapa pengalaman buruk juga yang saya alami. Itu kan pengalaman baiknya nanti kita ceritakan. Pengalaman buruknya adalah pada waktu kita menegakkan bagaimana pendapatmu, saya kena popor, berdarah-darah, diangkut ke Jalan Jawa gitu kan. Disitulah kemudian keluar dari Jalan Jawa, ini tahun 78. Tahun 78 keluar dari Jalan Jawa, bukan hanya saya, banyak sekali mahasiswa, tokoh-tokoh mahasiswa. Waktu itu kampus kita masih berpusat di Pati Ukur. Di Pati Ukur diduduki oleh tentara. Saya tidak mengatakan itu tentara, saya mengatakan itu tirani kekuasaan. Diduduki, kita diusir dari rumah kita sendiri. Rumah Unpad yang kita cintai. Tahun 78 itu aku sudah ada di Unpad dari tahun 65. Saya bilang ini sudah rumah seperti rumah ke-1 saya, lebih dari rumah orang tua saya. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa waktu itu, kami, saya dan teman-teman lebih banyak berada di kampus daripada di rumah. Kita tuh pulang kuliah lebih senang ada di kampus, bicara dengan teman, ketemu dengan dosen gitu kan. Lalu kita diusir dari kampus kita dengan kekerasan. Bukan hanya Unpad, ITB diusir. Nah, pulang dari Jalan Jawa, rektor membela kami, tidak bisa dibuktikan bahwa kami ingin makar menjatuhkan pemerintahan. Nah, akhirnya kita dibebaskan. Tahun 78 saya sudah dosen, sudah lulus saya. Tapi saya masih merasa sebagai mahasiswa aja, jadi ulin aja yang mahasiswa, gitu kan, ngopi sama mahasiswa. Nah, begitu keluar bukannya pulang ke rumah. Aku ini sudah punya istri, sudah punya anak gitu tahun 78. Saya tidak pulang ke rumah, malah pulang ke kampus. Karena khawatir kampus saya, bagaimana teman-teman saya. Masuk ke kampus di Pati Ukur masih jaga di dalam itu. Nah, itu ya. Jadi kita tidur di selokan di depan, di luar pagar itu. Ini berbagai pengalaman kan, ini saya ceritakan pengalaman. Nah, pengalaman ini hebat untuk saya sendiri barangkali. Tidak ada gunanya bagi saudara-saudara mungkin. Tapi tiba-tiba pengalaman seseorang bisa menjadi sangat berguna andai Anda cukup rendah hati ya untuk membuka diri. Oh, siapa tahu aku bisa belajar, gitu kan. Nah, inilah. Itu juga kunci modal bagi kita untuk secara rendah hati mau membuka diri terhadap sesuatu di luar lingkungan kita sekalipun hal itu tampak tidak ada gunanya untuk kita. Nah, narasumber saya di sini sebagai narasumber. Saya itu jelemate gitu kan, dipanggilnya juga Abah, Kang Heri. Sebenarnya Abah itu panggilan anak-anak saya kepada saya. Tapi dah memang umur saya di sini kalau saya lihat ini kan paling tua ya, walaupun bagaimananya dilihat umur saya angkatan 65. Jadi masuk Unpad tahun 65 gitu kan. Jadi pasti banyak pengalamannya lah. Nah, kembali lagi sana ke cerita pertama. Jadi saya ada di luar pagar, disitulah lahir lagu Mentari dan lagu Alma Mater. Lagu Alma Mater saya yang membuatnya gitu ya. Lahir melalui saya. Dipahatkan sekarang di Pati Ukur, tiang bendera ada lagu Alma Mater. Kan ku tunjukkan padamu
Kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun ku relakan guna baktiku padamu alma mater. Saya tulis, saya nyanyikan bersama beberapa mahasiswa di situ di depan tentara-tentara itu. Jangankan keringatku, saya bilang, darahku pun kurelakan guna baktiku padamu alma mater. Itu satu pengalaman saya. Dipahatkan di sana oleh rektor yang terdahulu. Itu merupakan kehormatan lah bagi kami, bagi angkatan kami. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin bercerita tentang banyak hal, tentang pandangan saya tentang mahasiswa itu siapa. Tadi malam saya menerima SMS, Kang Heri, dari senior saya, dari mentor saya, dari dosen saya, dari pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan waktu itu mahasiswa. Teman-teman, saya pernah jadi ketua senat. Kalau sekarang presiden BEM barangkali ya. Waktu itu judulnya hanya ketua senat aja di Fakultas Pertanian. 2 periode, 1 periodenya 2 tahun kalau dulu itu. Nah, setelah selesai 2 periode, dipilih lagi. Waduh, saya bilang nih, jadi saya baru lulus jadi insinyur 10 tahun. Itu jangan dicontoh ya. Kalau sekarang saya udah jadi dokter 3 kali ya, kalau 10 tahun itu kan. Tapi saya ingin cerita waktu itu, tadi malam beliau ini nelpon saya, Iwan katanya, Abah, nyebutnya Abah, guru saya memanggil saya Abah, saya malu sekali, Abah katanya besok mau ketemu sama tokoh-tokoh mahasiswa. Cina, Akang teh khawatir nanaon, eta bet PD3 bidang kemahasiswaan bet dihapus, gitu kan? Jadi kemana katanya kegiatan kemahasiswaan kita, gitu kan? Ini kekhawatiran seorang ini. Saya udah lama mengatakan hal itu. Cenah pajarkeun teh, bahasa Sunda nggak apa-apa ya sebagiannya, pasti ngerti semua ya. Tidak semuanya orang Jawa Barat sini kan, mahasiswa banyak yang dari mana, yang bukan dari Jawa Barat, mana dari Sumatera Utara ada nggak sini? Kalau dulu teman-teman saya banyak horas bah, cenah ka Abah teh sugan teh Abah horas cenah. Padahal Abah teh heuras-heuras teh ngan saukur badag we gitunya. Jadi khawatir sekali beliau ini karena pembantu dekan bidang kemahasiswaan dihilangkan. Saya bilang, Kang, bukan sekarang, itu sejak rektor yang lalu juga sudah mulai dihilangkan. Kenapa Kang khawatir? Ya, anak-anak gelisah, pan ayeuna mah cenah. Sudah kebuktian bahwa masyarakat itu sangat mengutamakan catatan-catatan tentang seseorang yang melamar pekerjaan misalnya ke satu instansi, bukan hanya dari akademik formnya saja, tapi dari dilihat pengalamannya di bidang kegiatan kemahasiswaan. Apa itu kegiatan kemahasiswaan yang dilihat itu? Organisasi, olahraga, kesenian gitu kan. Lamun eueuh PD tiluna bidang kemahasiswaan, bagaimana katanya anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran dalam tanda kutip di masyarakat, katanya gitu kan. Saya bilang, Akang, kemarin juga saya bicara di pertemuan para dekan dan wakil dekan di Purwakarta. Saya bicara ketemu dengan ibu kan, saya bilang kan, teman-teman para dekan, saya bilang ini, Abah makan bukan atasan saudara-saudara, bukan bawahan, jadi bisa seenaknya aja bicara kepada para dekan. Dekan teh malah urusan dekan yang pertama adalah mahasiswa. Saya bilang, bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa ini supaya mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya oleh dirinya sendiri. Kang Heri mengatakan secara terorganisir melalui organisasi mahasiswa ini, apapun namanya lah, mau BEM, UKM, tapi ini organisasi yang dihidupkan oleh mahasiswa, ditujukan untuk kepentingan mahasiswa, mengembangkan kualitas dirinya sehebat mungkin, supaya bisa dipersembahkan kepada masyarakatnya, bukan untuk kepentingan dirinya. Saya bicara itu kemarin ke para dekan. Jadi kita ini rektor, dekan dan sebagainya membuat satu situasi dan penyelenggaraan pendidikan supaya mereka bisa berkembang oleh dirinya sendiri. Ini yang harus dicantum. Saya bilang ke
Kang Yahya Asari namanya, yang telepon saya, angkatan 59. Jadi no worry Kang Yahya cegabah teh. Kenapa? Karena sekarang kegiatan kemahasiswaan ditaruh di bawah WR1 dan WD1. Yang kalau dulu disebutnya adalah wakil rektor bidang akademik atau wakil dekan bidang akademik. Hanya atuh jadi sandapan akademik. Salah deh, ya usia teh geus kolot cik urang teh. Kang Yaya teh gitu kan, kita kan akrab di pertanian. Ari Kang Yaya sigalain kolot we cik urang teh. Justru ini teh kemahasiswaan sekarang ini disetarakan integritasnya dengan akademik, saudara-saudara. Menurut saya ini blessing. Ini karunia. Pada waktu secara formal dalam satu struktur kegiatan kemahasiswaan yang cuman seolah-olah cuman main bola, main hoki, main musik, gitu kan, berorganisasi politik dan sebagainya, disetarakan kedudukannya di dalam rencana pendidikan dengan akademik. Bukan sembarangan karena sentimentalitas, karena memang ternyata saya bicara kepada teman-teman di Fakultas Kedokteran, Kang, saya bilang kan waktu itu mah dekannya masih laki-laki, aya nama Ibu Yoni, Bu meureun aya nama. Kemarin saya bicara lagi di Purwakarta. Bu Dekan, saya bilang, kita membuat pendidikan secara akademik, dokter-dokter kita hebat, tidak kalah mutunya dengan yang lain. Begitu di lapangan, saya pernah di lapangan pada waktu tsunami Aceh. Di sini enak aja kita ngomong tsunami Aceh gitu kan. Kalau datang sana ribuan orang mati di depan mata kita gitu kan. Itu rasanya getir sekali. Dan saya menyesal, saya bukan dokter. Saya bilang kepada teman-teman kedokteran saya, kenapa? Banyak orang yang kakinya buntung ini Pak, aku nggak bisa menolong. Saya datang dengan gagah dari Bandung gitu kan, bawa perlengkapan dengan tim gitu untuk SAR. Saya ini anggota Wanadri, jadi kalau ada bencana aku berangkat kemanapun juga gitu kan. Dan di Wanadri saya sudah 51 tahun. Jadi waktu datang ke Aceh, teman-temanku, mahasiswa, para mahasiswa, begitu lihat dokter saya lega. Aduh, untung dokter. Saya lihat wajahnya kenal lagi. Dokter dari Unpad, bangga sekali saya. Nah, ada dokter dari UI, teman saya juga. Gitu kan, da abah mah geus kolot jadi loba babaturan itu di mana-mana. Di UI punya teman, di Gama punya teman, di UNR punya teman gitu kan. Lagi pula saya aktif sebagai mahasiswa. Jadi yang dulu sama-sama mahasiswa sekarang udah jadi dokter. Nah, mereka menolong, alhamdulillah. Seminggu nolong, alhamdulillah. 2 minggu geus leles. Bayangkan 2 minggu kurang tidur ya, makanan tidak teratur gitu kan, lemes. Tapi saya lihat di sana ayah geus 2 minggu masih kena jag-jag. Sudah sebulan masih kena hebat. Mukanya sama dengan kita, Suganda orang Indonesia kene. Waktu saya tanya dengan bahasa Indonesia, Anda dari mana? Excuse me, dia bilang gitu. Nggak bisa bahasa Indonesia. Rupanya dia orang Filipina. Dokter sama pinternya dari Filipina. Saya tanya satu lagi, dari Korea. Kang Her, saya tanya satu lagi, dari Singapura. Gitu kan. Mereka masih bugar. Saya pikir, kenapa ini orang masih bugar? Oh, rupanya mereka fisiknya terpelihara. Dan pada waktu mereka jadi pemuda, mereka kena wajib militer 2 tahun. Saya tidak pro militer, orang mah kehel lagi di tenggelan ku tentara teh gitu kan. Jadi aku ada separuh benci juga kepada tentara ini tadinya gitu kan. Tapi pada waktu mahasiswa itu dilatih militer, mereka teratur selama 2 tahun, mereka fisiknya dibina jadi dokter. Saya cerita kepada dekan kedokteran, mana program Fakultas Kedokteran Unpad supaya pada waktu mereka lulus, fisiknya mereka bugar, sehingga pada waktu harus operasi mereka nggak gemeter tangannya. Apalagi udah 2 minggu di lapangan. Jadi ternyata latihan fisik atau pengembangan fisik, akhirnya saya selidiki dalam sebuah literatur tentang pengembangan kualitas pribadi seorang manusia, ada disebut physical fitness skill. Kemampuan meningkatkan kebugaran fisik yang unik untuk masing-masing orang. Yang kebanyakan orang, oh lamun fisik mah berarti kudu jadi pemain bola, kudu hobi basket. No. Walaupun kau tidak hobi olahraga, fisik ini amanah dari Tuhan, harus kita pelihara supaya sebugar mungkin, supaya kita bisa persembahkan diri kita dengan ilmu akademik kita secara maksimal. Saya lihat di lapangan, saya tanya kepada dekan Fakultas Kedokteran, di sini ada Kang Fatur, ayahnya ini mahasiswa pertama Unpad, lulus tahun 65, Dr. Rahman Maas. Saya pengagum ayah beliau, karena beliau sering menasihati kita dalam hal yang non-akademik.
Kang Fatur, ayah Anda itu luar biasa. Gitu kan. Nah, saya kembali ke yang tadi. Itu baru fakultas kedokteran. Saya ketemu dekan fakultas hukum. Wow, sarjana hukum lulusan Unpad, hebat sekali gitu kan. Tapi untung belum ada di Unpad. Saya tanya, sehebat-hebatnya mana program kita untuk menegakkan rencana pendidikan Unpad yang prinsipnya adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup. Bina mulia hukum. Hukum itu sudah pasti kemuliaan karena ditujukan untuk kebaikan, kemaslahatan satu komunitas, satu masyarakat atau satu individu. Tapi orangnya belum tentu mulia. Banyak sekali hakim yang bisa disogok, yang menghancurkan semua sendi bangsa ini karena moralnya. Saya tanya, mana rencana kita di dalam pendidikan sarjana hukum supaya kejujuran ditumbuhkan setiap hari, day by day. Keinginan untuk memberikan dirinya untuk kepentingan orang banyak, day by day. Mahulang. Waktu saya tanya kepada mahasiswa, iya kami punya Kang, apa itu? Organisasi mahasiswa. Kenapa organisasi mahasiswa? Karena kita nggak ada atasan bawahan. Kalau kita janji untuk datang jam 1.30, kami datang karena kami taat kepada kesepakatan. Belajar berorganisasi itu ternyata belajar untuk meningkatkan kualitas diri yang akan kepake pada waktu dia lulus jadi sarjana. Baru 2 tuh, supaya adil, saya akan cerita tentang fakultas saya. Keliling abah ada tukang ulin. Ke gunung manapun di Indonesia ini, di bawahnya pasti ada perkebunan, Kang. Jadi datang ke perkebunan, nggak ada orang Unpad di sana, sedikit. Dari puluhan administratur, Kang Parjo kan terus ini alumni Unpad juga teman saya. Nuti Unpad nggak seetik. Terus dari pimpinan direktur utama perkebunan tersebut, kebetulan anak Unpad, mengatakan gini, Kang, kunaonnya cenah budak Unpad teh 1 bulan semangat, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan mereka udah gerah. Kebanyakan 6 bulan mengundurkan diri. Kunaon? Tidak ada sinyal telepon. Jadi nggak terbiasa untuk hidup di dalam sepi, Kang. Akhirnya yang leading alumni-alumni lain. Karena mereka terbiasa prihatin di zaman mahasiswanya belajar ke sana. Kunaon? Atuh da cenah organisasi mahasiswa di Fakultas Pertanian teh kalau kamikiran negara wae cenah. Mikiran negara aja tapi temikirkan anak buahnya. Saya ketemu sama ketua BEM Unpad Fakultas Pertanian karena saya ini seringkali diminta untuk bicara dengan mereka. Saya bicara di Sumedang, saya bicara di gunung, Kang. Jadi di luar izin dari PR3 waktu itu barangkali ya, mereka minta saya untuk ceramah dan nyaho saya mah pemberontak kan. Jadi cocok merenjeng mahasiswa apa gitu. Diundang saya ke sana. Saya tanya satu ketua BEM dari Fakultas Pertanian Unpad, saya bilang aja terus terang, sini ada nggak Fakultas Pertanian Unpad mana? Oke lah, nggak usah ngacung. Oh banyak, alhamdulillah. Begini Kang, saya tanya. Dia cerita kepada saya, Kang, sekarang saya berhasil jadi ketua BEM di tingkat fakultas. Tahun depan saya akan jadi anggota BEM atau ketua BEM di tingkat universitas. Supaya tahun depannya saya bisa di tingkat nasional. Wah, kamu hebat sekali sebenarnya. Tapi bagaimana rencanamu dan tanggung jawabmu? Dan cek abah mah, pemimpin itu seperti Rasulullah SAW. Bagaimana itu Kang? Da ieu teh manehna getol pisan salat, budak teh. Organisasinya juga latar belakangnya agama Islam. Ya, saya nggak akan sebutkan organisasinya karena bisa jadi fitnah dan tekabeh gitu. Iya, saya bilang ultimate leadership bagi seorang Muslim itu Rasulullah SAW. Mana contohnya? Pada waktu Rasulullah mau meninggal, apa yang terjadi? Mendekatlah para sahabat. Rasulullah mengatakan, umati, umati, umati. Yang beliau pikirkan adalah umatku, umatku, umatku. Jadi seorang pemimpin itu adalah pemimpin mahasiswa. Yang dipikirkan adalah mahasiswaku, mahasiswaku, mahasiswaku. Bagaimana kualitas mereka? Saya tanya gitu, nangis itu anak. Karena selama ini dia berpikir negaraku, negaraku, negaraku. Padahal sedang berpikir tentang ekstensi dia sebagai pemimpin. Padahal pemimpin itu adalah mahasiswanya. Every single mahasiswa itulah tanggung jawab dari ketua organisasi mahasiswa. Karena itu kau dianggap jadi ketuaku.
satu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara boleh bantah itu, tapi andai saudara tidak berpikir mahasiswaku, pada waktu mereka ketemu sarjana sama-sama sarjana orang Singapura, mereka kalah. Who are you sebagai pemimpin? Gitu. Itu satu. Kedua, dan jadi ketua BEM hanya satu atuh. Jadi kalau di Unpad paling-paling 16 orang. Dengan perangkatnya katakanlah semuanya ada katakan 600 orang yang berlatih kepemimpinan. Berlatih kepemimpinan untuk memimpin. Sekarang yang sekian ribu orang mahasiswa lain, kapan kesempatannya? Padahal berlatih kepemimpinan, academic leadership, rektor sendiri sudah mencanangkan harus ditumbuhkan. Di setiap every single person harus melatih kepemimpinannya. Wah, saya bilang setuju. Cek Quran ge da abah mah sok Quran teh hanya gitu bari balelol macana oge. Katanya setiap dari kita adalah khalifah. Kalau setiap orang pemimpin, sanu kudu dipimpin atuh. Gitu kan? Oh, Anda pemimpin di keluarga, bukan itu maksudnya. Setiap orang adalah pemimpin, artinya menentukan oleh dirinya sendiri. Jadi saya punya kesimpulan bersama teman-teman waktu itu di kemahasiswaan Fakultas Pertanian paling tidak gitu, dan Dewan Mahasiswa Unpad, saya kenal Hatta Albanik, saya kenal yang senior-senior itu, mengatakan oh kalau gitu kepemimpinan untuk mahasiswa itu adalah hal ihwal pimpin memimpin. Besok saudara akan bicara tentang kepemimpinan. Apa itu? Bagaimana memimpin dan bagaimana memimpin diri sendiri untuk dipimpin oleh orang lain. Itu suatu sikap dan keterampilan yang harus dilatih. Day by day pada waktu kau lulus, kau udah terbiasa untuk khidmat terhadap rencana bersama dan rela dipimpin oleh seseorang bahkan lebih muda dari kita. Itu sikap yang harus ditumbuhkan. Nah, nama kalau orang menang, wah jadi oposisi cenah. Kan itu ditunjukkan oleh para elit bangsa ini. Saya bilang nggak ada oposisi kalau di perguruan tinggi. Kenapa? Karena ini rumah bersama. Ibarat mendayung dalam perahu. Saya bicara kepada para dekan kemarin di Purwakarta. Unpad itu dulu ada lagu tahun 70. Sebelumnya malah tahun 68 69. Lagunya gini, sampai sekarang barangkali Anda tahu. UNPAD, UNPAD, pernah dengar? Unpad, 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 kita bersatu. Pernah dengar kan? Pernah dengar teman-teman mahasiswa? Kenapa lagu itu? Itu aku yang menggagas lagu itu, saya kasih tahu nih. Orangnya masih hidup, sekarang masih ada. Kenapa? Karena Fakultas Ekonomi berkelahi dengan Fakultas Sospol. Gelutnyaan. Di lapangan di Unpad itu, kalau ada pertandingan sepak bola, Kang Heri udah jadi mahasiswa belum kali ya? Teh pasti gelut, nu gelut teh penonton. Ekonomi sama Sospol, kedokteran sama hukum. Jadi waduh, ini kita mau memberikan diri kita untuk masyarakat, kita sendiri habis energi untuk bertengkar. Saya melihat itu sekarang juga terjadi, walaupun tidak fisik, tapi ada semacam pengkubuan-pengkubuan yang bersifat oposan, nurutan para politikus. Lucu politikus itu mengatakan gotong royong gitunya, kita harus gotong royong, tapi nggak mau salaman pemimpinnya. Gotong royong itu menurut saya harus seperti Unpad zaman waktu UNPAD 1 tahun itu baru kita cair. Meyakinkan. Mimiti tidak nyanyi weh. Ada Tom Fals satu set yang nyanyi barengan gitu kan. Jadi caranya itu disuruh nyanyi, sok maneh nyanyi lagu naon kahayang, semuanya bareng. Akhirnya yang terjadi kan musik yang waduh kacau pisan karena masing-masing ingin nyanyi menyanyikan lagunya sendiri. Ayo sama-sama ayo. UNPAD gitu, UNPAD, 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 kita bersatu. Wah, saya bilang itu menghilangkan identitas. Nah gitu bajankan deh. Identitas fakultas gimana? Sok atuh mana fakultas cicing di dia, fakultas A, fakultas B, fakultas C. Saya bilang. Kita nyanyi ini dulu ya, yang lain diam. Saya bilang itu kan. UNPAD, UNPAD, terus nyanyi Unpad, terus ini UNP. Jadi Canyon itu. Pernah dengar nggak? Saya minta contohnya ya sekarang ya. Boleh saya bicara gini ya, tidak ilmiah gitunya, nggak apa-apa sekali-sekali lah hiburan gitu ya. Saudara kan jangan tekun ilmiah dan politik aja, tidak serius. Saya minta sekarang pelan-pelan aja, nggak usah keras-keras. Ini nyanyi, entong ya jang, kita nyanyi. Bahasa tubuh deh, disebutnya antusiasme. Jadi antusiasme itu ya, saya cerita nih kepada adik-adik yang duduknya gini atau gitu ya.
Pernah ada seminar internasional di fakultas, saya nggak akan sebut fakultasnya lah, nanti marah nanti. Sukses sekali, pembicaranya dari luar negeri, dari Belanda, dari segala. Terus kebetulan istri saya salah satu peserta, salah satu staf dari fakultas tersebut. Dapat kiriman dari Belanda, pujian dari profesor dari Belanda. Wah, bagus sekali seminar di Unpad itu, tapi Unpad fakultas Anda, nggak saya sebutkan di mana. Tapi ayah bebalad-balad sama dia. Tenang para wakil dekan. Tapi sayang katanya, beberapa pesertanya dan duduknya di depan, mereka duduk. Jadi ya, manner, apa namanya? Manner itu etiket. Itu jadi perhatian dan jadi ukuran tentang martabat satu kelompok. Jadi saya suka menegur kalau ada yang gini saya sedang ngomong, antusias satu, it's not about me. Ini bukan tentang saya bilang. Tentang kita mempraktekkan antusiasme. Apa dasarnya apa antusiasme? Saya tayangkan nanti. Tuk gitu kan, ada satu university di Jepang yang mempunyai 5 pemenang Nobel kelas dunia. Tahukah Anda teman-teman mahasiswaku? Semboyan yang pertama dari mereka, di orang bina mulia hukum dan lingkungan hidup gitu kan, di sana bukan. Antusiasme. Inovatif, creativity, dan sopan santun. Dan itu menghasilkan pemenang Nobel. Kenapa? Karena antusias. Belajar untuk memaknai waktu yang 1 jam bersama Abah Iwan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Atau menjadi lewat begitu aja, itu kolotnya ngomong naon sih gitu kan, kira-kira gitu. Nah, padahal hikmah dari setiap pertemuan bukan dari narasumbernya, Bung. Tapi dari kerendahan hati kita untuk terbuka, gitu kan gitu. Nah, jadi kembali lagi ke tadi teh ngadongengkan, jadi lupa lagi. UNPAD, pelan-pelan ya. UNPAD pelan. UNPAD, ini jangan. UNPAD, Unpad kita bersama, bersatu, satu ya. Salah. Sekarang asal ditunjuk, kau nyanyi yang sama. Tapi mulai. Sekarang saya tunjuk. UNPAD, Unpad, kita bersatu. Sekali lagi. UNPAD, Jangan stop. Bukan meneruskan, memulai. Fokus satu ke golongan sendiri. Katanya ingin eksis fakultasnya gitu kan. Saya bilang gitu. Hari tadi terjadi. Ongko hayang eksis fakultasna, tapi hayang nurutan batur, gitu kan? Mari kita eksis. Tapi ternyata eksistensi setiap fakultas, integritinya menghasilkan harmoni yang indah. Kalau nggak percaya, dangukeun. Ini satu fakultas, ini satu fakultas. Selalu saya bilang, mulai lagunya, bukan ngikutin. Kan jangan jadi pengikut. Kita ini harus aru'ait al-lazi gitu kan, bukan pengikut-pengikut yang nurut sana nurut sini. Itu mah embe, bukan mahasiswa. Kalau pimpinannya pidato politik ngiruan gitu kan, begitu dia masuk penjara kita kuliah lagi gitu kan. Saya mengalami soalnya, enak aja gua di penjara, lu lulus ujian, saya lulus 10 tahun dia jadi dokter, si kehet juga orang gitu kan. Awas ya gitu kan, pelan-pelan ya, 1, 2, 3. UNPAD, kita bersatu. UNPAD, terus. Nah. Hop, pelan-pelan, tambah lama kita tambah mendapatkan keindahan harmoni dari eksistensi masing-masing yang diselenggarakan dengan penuh kesepakatan untuk dipimpin oleh saya. Siapakah Abah ini? Ya kan kita udah sepakat tadi mimpin lagu. Nurut atau siapa tidak sepakat. Itulah hakikat leadership. Ada Abah tuh berwibawa cina. Berikan dong kewibawaan. Saya mengalami ini. Naon cina rektor budak ngora cina kamari. Ini rektor yang sekarang nih. Nyaho naon tentang Unpad. Ada lagi pembantu rektor di sasi eta teh cenah kakarge kamari lulusna geus mimpin Unpad. Yang ngomong orang-orang tua. Saya nggak akan sebutkan siapa. Mau disebutkan eta teh profesor, tapi aku profesor gitunya. Gitu.
Mahasiswa juga ngomong, wah gini. Saya bilang, saya ini anggota Wanadri. 51 tahun aku jadi pelatih di Wanadri. Siswa itu dipanggilnya tuan-tuan. Tuan-tuan, kenapa? Karena siswa itu adalah orang yang kami hormati. Teman-teman, mahasiswa itu adalah orang yang harus kita hormati. Ini bukan basa-basi depan mahasiswa ngolor, no. Kalau mahasiswanya tidak patut dihormati, adukan ke polisi. Mahasiswa ngancurkan kampusnya sendiri, itu mah kriminal, tahan aja. Tapi pada umumnya mahasiswa itu seperti saya di mana di tuan-tuan, gitu kan, tuan-tuan gitu. Ya, harus kita hormati. Nah itu, jadi pada waktu kita bilang bersama-sama mahasiswa harus kita hormati, bahkan kalau dia mati belum lulus, masuk surga. Udah jihad dia kan gitu. Nah kayak gitulah. Nah apakah kita sudah sehormat itu kepada para mahasiswa atau ente? Belum. Nah cilakanya mahasiswa juga gini, saya punya, nanti saya, mana gitar Abah? Mana gitar ini ada tempat, mana gitar Abah? Punten Kang Erik. Kadia Ceng. Wah ini. Tas boxen Bapak ini. Bentar siapkan. Saya bawa gitar sengaja untuk saudara nih, karena saya tidak malu untuk nyanyi. Masih ada waktu boleh, Her? Banyak waktunya. Ngarik. Ya, udah lah, pokoknya tuh. Teman-teman, terus terang pada waktu pembukaan acara ini saya sedih. Indonesia Raya dinyanyikan begitu hebat gitu kan. Terus ada lagu, terus saya tahu. Mana gambar narik terus itu gambar penting. Terus. Tempat bernaung insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa Pajajaran lambang suci alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita alma materku tercinta. Boleh tepuk tangan lah. Kenapa Anda wajar untuk tepuk tangan? Karena lagu ini saya yang menciptakannya lah kalau bilang ya. Jadi lagu ini dan kenapa ada gambar ini? Teman-teman, lagu ini lagu mahasiswa. Lagu ini lahir 45 tahun yang lalu. Waktu saya jadi mahasiswa. Lahirnya di gunung ini. Saya cerita kepada teman-teman dekan kemarin kan. Ini gunung namanya Gunung Burangrang. Dari baliknya yang tidak kita lihat dari sini. Kami sedang di sini, ada beberapa teman saya lihat loh kok Unpad semua, Kang ini dalam latihan untuk satu latihan yang berat lah gitu kan, sebulan lebih latihannya di gunung kedinginan, kehujanan gitu kan, kelaparan dan kita pelatih, kok pelatihnya ikut lapar gitu kan, lebih lapar dari siswanya karena sebelum siswa makan kita tidak makan, itu karena apa? Siswanya kita sebut tuan-tuan, kita hormati. Kalau sesuatu terjadi pada siswa maka tanggung jawab kita. Kalau terjadi pada kita itu biasa-biasa aja. Nah kita sudah sepakat untuk melaksanakan tugas. Tapi kalau siswa itu tanggung jawab kita. Jadi kalau terjadi sesuatu tidak bermutu mahasiswa ini, maka itu tanggung jawab kita, Kang Heri. Itu. Apa tidak bermutunya mahasiswa? Mereka jadi koruptor nanti. Apa tidak bermutunya mahasiswa pada waktu jadi sarjana mereka lemes, tidak punya gairah,
Itu termasuk tanggung jawab kita. Nah, waktu saya di gunung itu, teman-temanku, saya lihat kiri kanan, kok mahasiswa Unpad semua. Kebetulan aja itu, dalam tanda kutip nggak ada yang kebetulan. Di gunung sedang kedinginan, saya lihat ada Hari Raspati, sekarang dokter Hari Raspati. Saya lihat ada si Eki, saya selalu bilang si Eki. Sekarang Profesor Eki, si Eki hari itu ada si aja kan, si Eki. Gitu. Akhirnya profesor udah senior. Beliau ini anak dari rektor kedua Unpad. Ayahnya kan rektor kedua Unpad. Hari itu masih Eki weh. Nah, disitulah saya lahir tadi. Universitas kita Pajajaran, tempat bernaung. Oh, rupanya Unpad ini tempat bernaung orang-orang yang insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Teman-temanku para mahasiswa, kalau Anda berjalan di lorong sana nanti ada sejarah berdirinya Unpad. Rupanya alasan berdirinya Unpad itu adalah untuk kepentingan masyarakat waktu itu, memang masyarakat Jawa Barat yang perlu terdidik supaya mereka bisa membina masyarakatnya menjadi kemuliaan hadir di situ. Itu sejarah Unpad, berdirinya Unpad. Alasan Unpad berdiri adalah untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, jadi alasan Unpad sekarang pun masih tetap itu. Jadi ini harus jadi motif bagi kita seluruh warga Unpad, baik rektornya, dekannya maupun mahasiswanya. Aku ada di Unpad ini, aku belajar sebagai mahasiswa, aku membina diri sebagai mahasiswa, aku membimbing mereka sebagai mahasiswa, kata dosennya, aku menyelenggarakan dan mendampingi mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, memberi nasihat kalau perlu, memberi pujian kalau perlu, supaya mereka menjadi insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Ini motif. Jadi turun dari gunung, waktu itu kira-kira 10 orang gitu, ada Ukok dari Kang Ukok Koko Naya Subrata namanya, kita masih Ukok gitu panggilnya. Itu dari antropologi sastra Unpad. Ada dari ekonomi Kang Remi Cahari, suaminya dari Profesor Tati yang kemarin baru meninggal. Itu saksi dari lahirnya himne Unpad. Semuanya Unpad. Turun dari sana kita ajarkan ke mahasiswa karena mahasiswa sedang bergerak waktu itu. Universitas kita Pajajaran, tempat bernaung insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Hari demi hari kita ajarkan, hari demi hari kita ajarkan, sehingga himne Unpad itu menjadi bagian dari pengembangan diri kita hari demi hari, secara sadar dan sengaja, gitu kan. Nah, jadi waktu 2-3 hari yang lalu saya ketemu seorang alumni Unpad, anaknya cantik sekali gitu kan. Oh, saya bilang, dari mana? Saya dari Unpad, Kang. Tahu himne Unpad? Tadinya saya mau sok bangga teh aja, aku yang bikinnya, saya ngomong gitu. Himne Unpad, jangan gitu. Dia nggak tahu. Surprise besar. Anak Unpad nggak tahu himne Unpad. Dipakai upacara aja pada waktu penerimaan nusa baru, pada waktu wisuda. Padahal harusnya dipakai untuk motif kita bersama. Who are you? Aku warga Unpad. Who are you? Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik. Kenapa saya sampaikan di tempat mahasiswa? Dan saya paham kenapa mahasiswa itu tidak terlalu senang menyanyikan himne Unpad, tidak merasa memiliki. Karena mengira himne Unpad itu adalah milik dari rektor, dosen-dosen. Padahal ini lagu mahasiswa. Mahasiswalah yang membuat lagu ini. Dan tidak diperlombakan sayembara kemudian jadi juara. No, aku persembahkan. Gitu kan. Diresmikan oleh Profesor Mukhtar Kusumaatmaja. Karena pada waktu rektor sebelumnya meninggal, lagu ini dinyanyikan di aula. Jenazah di depannya
dinyanyikan universitas. Kita semua menangis karena rektor itulah contoh dari kami sebagai insan abdi masyarakat, sebagai bapak dari kita. Jadi Dewan Mahasiswa yang pertama, kau lihat di sejarah sana, itu dilantik oleh presiden rektor universitas. Itu kebanggaan bagi kami. Makanya universitas kita, Pajajaran tempat bernaung. Kita ini berat warga dari satu rumah. Ini sejarahnya Unpad berdiri. Buktinya ada gambar kami sana. Bapaknya adalah rektor dan kita adalah warga dari sana. Nah, berkembang memang satu era di mana sebagai anak itu martabatnya seolah-olah lebih rendah dari bapak. No, karena ada statuta ya. Kau baca di internet, semua universitas punya code of conduct. Salah satu ini berlaku internasional. Code of conduct-nya itu adalah rektor diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan code of conduct kepada seluruh warganya. Siapakah warganya itu? Disebutnya tuh civitas academica. Siapa itu? Rektor, dosen, mahasiswa, dan tenaga-tenaga lain, bahkan tukang sapu di tempat ini. Martabatnya sama. Kenapa? Everybody have a right to be respected. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk dihormati. Jadi kau jadi anak itu bukannya tidak terhormat. Saya pusing melihat kok mahasiswa ingin setara dengan rektor. Mana ada, nggak mungkin itu. Itu ungkapan dari rasa rendah diri yang mengira bahwa mahasiswa derajatnya lebih rendah dari rektor. Kita punya derajat yang sama. Ara'aita allazi yanha abdan. Gitu. Bagaimana pendapatmu andai kata ada orang yang melarang engkau atau menyuruh engkau? Jadi saya baca di statuta tadi Kang Heri, terus terang aja, wah, kedudukan presiden BEM itu adalah setara dengan rektor. No, kita ini warga dari satu rumah. Kalau mau setara, kau buat organisasi di luar, sekecil apapun juga itu setara dengan rektor. Tapi bukan di Unpad, di luar. Organisasi politik, organisasi apa, itu setara dengan pimpinan manapun juga. Ketua Wanadri itu setara dengan presiden. Kita hormat sama kepada Ketua Wanadri, lebih muda dari saya, kalau dia perintahkan aku naik gunung, tolong temanmu, saya pergi. Sama dengan kalau presiden. Tapi kalau di negara ini, sebagai warga negara, aku hormat kepada ulil amri sebetulnya. Nah ini entah bagaimana pendapat saudara, belum tentu sepakat dengan saya, karena mahasiswa sekarang mungkin mempunyai pandangan yang berbeda, tapi sejarah Unpad seperti itu. Dan karena saya bukan dosenmu, jadi saya bebas untuk bicara seperti itu. Mari kita nyanyikan sama-sama, beri hadiah kepada saya. Ini 45 tahun yang lalu, nggak usah sambil berdiri, nggak usah terlalu keras, disenandungkan aja lah. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Mana? Saya seserius itu teman-teman mahasiswaku. Saya berpendapat bahwa kita jadi mahasiswa Unpad saja itu takdir bagi kita. Kenapa takdir? Saya punya cerita, saya tulis dalam lagu. Ini memang saya suka mengabadikan pikiran-pikiran saya dalam catatan-catatan lagu. Pernah dengar lagu ini enggak nih? Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang jatuh di lautan. Oh bahagia tiada
terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Pernah dengar nggak lagu itu? Tepuk tangan dulu tuh. Nah, bukan untuk apa? Untuk Vina Panduwinata, kan itu kan ya? Itu Vina Panduwinata, beliau nyanyi di Jepang dalam festival pop tingkat dunia, World Pop Song Festival di Tokyo. Lagu ini menyisihkan 1053 lagu dari 52 negara seluruh dunia. Nah, sekarang di depan Anda sedang nyanyi bawa gitar yang sama orang yang membuat lagu itu. Tepuk tangan atau ini Abah yang bikinnya. Ini keistimewaan hadiah untuk sore ini, hadiah untuk Ibu. Dan kan saya nyanyikan kan waktu di depan dekan-dekan. Oh semua, oh itu teh Abah nu ada mana Arisia cek urang teh. Himne Unpad kan begitu indahnya katanya gitu kan. Burung camar mah biasa-biasa wae juga bahasa kan. Tapi ini sebenarnya lagu untuk teman-teman Unpadku tercinta. Kalau nggak percaya coba mengenali gambar nari. Ada ini Kang, saya datang dengan Erik angkatan 74. Ini Vina Panduwinata kan? Itu Abah tuh yang pegang piala. Bisi terpercaya pajar kena ngaku-ngaku. Dikiranya Abah ngaku-ngaku, itu Abah tuh. Pegang piala, kumisnya kan sama, cuman di sini banyak rambutnya karena masih banyak dosa. Sekarang aku tahalul, didugulan, menggugurkan dosa aja gitu kan. Padahal mah rambutnya sudah nggak ada aja. Ini Abah. Nah, ini pialanya bukan piala di Tokyo, ini piala di Indonesia. Jadi juara dulu di Indonesia baru dikirim ke Tokyo. Jadi lagu Burung Camar itu lagu kelas dunia. Kuratornya itu ada 30 orang. Gitu kan. Oh, ini lagu hebat sekali. Tapi pialanya waktu pulang dari sana saya nggak ikut ke Jepangnya. Karena mahal kan ke Jepang teh. Mahal, jadi udah Vina aja yang pergi sana. Sama ini nih. Ini yang bikin lagunya sebenarnya ini bukan Abah. Ini namanya Aryono Huboyo Jati. Satu pagi beliau datang bawa organ. Saya cerita di mana-mana dan berkali-kali ini, nggak pada bosan-bosannya karena ada kaitannya dengan Unpad. Dia mainkan papa 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 dan seterusnya aja. Saya kagum tuh. Wah, ini lagu bagus sekali. Saya bilang, Aryono, aku ini main band udah 30 tahun. Ini tahun 85 saya udah main band 30 tahun. Saya main sejak SD. Main band. Jadi ini pemain band Kawakan nih yang sedang berdiri di depan Anda nih. Bayangan nggak mau pensiun ya, main terus. Konsisten gitu sampai lahir Himne Unpad dan lahir Burung Camar. Saya tanya, ini lagu siapa? Bagus sekali. Dia bilang, lagu aku. Dia bilang gitu, Aryono tuh. Saya lihat dari atas ke bawah, culun kan orangnya tuh gitu. Kali berculun ini kok bisa lagunya hebat sekali. Dia bilang, Abah jangan lihat seseorang dari wajahnya tuh, lihat produknya aja gitu. Oh nyanya sehingga mahasiswa Unpad loba nu culun tapi hebat-hebat. Unpad mah teu culun gitu kan. Dia bukan anak Unpad tapi dia doktor marine biology, ahli biologi laut, sekolahnya di Jepang gitu. Jadi ini lagu tentang laut Kang katanya. Aku nggak bisa bikin liriknya, Akang hebat bikin lirik katanya. Dia bilang gitu. Kan gampang bikin lirik itu. Gampang bikin lirik, saya tersinggung tuh. Apa yang gampang? Itu lagu Akang katanya, yang jadi legenda di majalah Rolling Stone. Jadi lagu saya ada 3 masuk legenda lagu-lagu dunia sebetulnya oleh majalah Rolling Stone. Lagu ini nih. Melati dari jaya diri, ku terawang keindahan kenangan hari-hari lalu di mataku, dan seterusnya lah. Ini lagu jadi standar bagi para pecinta alam. Kan lagunya lembut sekali katanya. Akang enak aja bilang apa hubungannya lagu yang tadi saya dengan lagu. Akang aja apa hubungannya dengan badan begitu keker katanya, muka sadis sedikit dengan lagu lembut yang begitu romantis. Dia bilang gitu kan. Saya bilang tapi bikin lagu ini aku ke gunung dulu. Dan ke gunung itu aku hipotermi. Tahu kan ini banyak pecinta alam nih. Hipotermi itu orang kedokteran Kang Fatur tahu. Kalau temperatur badan turun tubuh dia nggak bisa naik lagi, maka kita habis gitu kan. Jadi kedinginan, kehujanan di gunung itu gampang ceritanya, tapi kalau dialami bagi pecinta-pecinta alam kan tahu sendiri ya kalau kedinginan kayak apa. Nah, melatih jagiri harus kedinginan dulu. Saya tanya ini untuk apa? Oh ini tentang laut Kang. Kalau gitu aku pergi ke laut. Padahal saya belum pernah pergi ke laut kan. Untung saya perenang ulung.
Aku ini perenang udung dan penyelam. Saya ini setelah jadi insinyur, saya sekolah lagi. Namanya mud engineer. Kerja di lepas pantai gitu kan. Mud engineer memang kedengaran gagah, tapi kalau di Indonesia kan rada rujit. Insinyur lumpur, kira-kira gitu lah. Insinyur letak disundakeun maka mau lebih rujit. Tapi saya bangga sekali karena bisa ke laut gitu kan, bisa makan steak banyak gitu kan. Jadi kalau di rig itu makan steak banyak. Saya bilang oke, aku ke laut. Saya biasa makan steak, wah mana emang maraban dan tepuguh saya kan. Dia kasih uang saku kepada saya, Kang di bekalan ya. Dihitung-hitung bekalnya cuma cukup untuk pisang goreng. Hari sih aja kan saya biasa makan steak nih. Terus saya pergi aja kan ke laut nih, coba lihat nih Mas. Boleh kan kita cerita sambil nunggu waktu ya, supaya jangan tegang ilmiah terus, politik terus gitu kan. Ya Abah nih, aku pergi ke sana. Saya gengsi kan dibilang bikin lirik itu mudah. Jadi saya fokus sekali supaya dalam sekejap waktu lahirlah lirik seperti Himne Unpad. Himne Unpad itu hanya seperempat jam. Seperempat jam saya tulis universitas kita karena sudah hadir dalam jiwa saya gitu kan. Itu tahun 70, sudah 5 tahun aku jadi warga Unpad dan 4 tahun sebelumnya saya menyaksikan Unpad berdiri karena ayah saya termasuk salah satu pendiri dari Fakultas Pertanian Unpad. Jadi hanya 15 menit jadi Himne Unpad, Bu. Tapi di sini udah 1 hari 2 hari kok nggak bisa-bisa padahal lagunya bagus. Akhirnya saya menyerah. Saya bilang wah menyerahlah, saya harus hilangkan kesombongan saya sebagai penulis Himne Unpad. Gitu kan dapat pujian saya nih. Himne Unpad dapat diangkat oleh menteri, disahkan Himne Unpad, jadi saya rada legeg seetik. Bayangkan dari sekian ribu warga Unpad, potret saya ada di sana tuh. Himne Universitas Pajajaran kan rada legeg apa seetik. Dibawa ke sana legeg, nggak jadi lirik tuh. Waduh, saya bilang saya menyesal kenapa saya legeg. Padahal saya suka ngasih nasihat kepada teman-teman mahasiswa, rendah hatilah sedikit supaya kau bisa dapat ilmu bahkan dari hal yang sederhana. Jadi saya rendah hati aja. Tiba-tiba hari ke-15 lah. Jadi 14 hari sambong dulu gitunya, berita bebenangan gitu. Hari ke-15 baru tiba-tiba burung camar kelihatan. Wah, tulis. Burung camar, kan tidak susah. Burung camar, tulis. Terbang melayang. Kan melayang tidak kiplik-kiplik saya gini. Bayangkan kalau kiplik-kiplik burung camar, terbang kiplik-kiplik kan. Lucu tuh lagu kan tidak jadi juara dunia. Tapi karena saya rendah hati merenya, terus terbuka tulis apa adanya aja. Dengan kerendahan hati itu, terbukti jadi juara dunia lah. Geus lah temada nggak bisa dihapus memang juara dunia. Juara dunia mengalahkan sekian ribu lagu. Burung camar terbang melayang bersahutan di balik awan ayah mereka bunyi bersahutan kulik bersahutan di balik membawa angan-anganku jauh meniti buih na ayah lalu hilang jatuh di lautan tulis oh bahagia tiada terperi. Memang bahagia seperti hari ini saya bilang. Jadi saya laporan ke Aryono, aku sudah dapat liriknya, sebutkan kok Abah teh. Wah bagus Kang, itu bahagia kenapa? Wah aku sebagai warga Unpad bahagia, saya bilang, bisa kuliah hebat, gedung sawalannya juga begini bagus. Kata Kang Heri gedung yang begini mewah, ini gedung mewah sekali. Tidak semua kampus punya gedung seperti ini. Akustiknya hebat gitu kan, kursinya bagus sampai tidak boleh makan dan minum di ruangan ini. Padahal Abah teh lapar tadi teh. Waduh, bagus tapi aku nggak bisa makan nih, saya bilang gitu kan. Pergi keluar dah abus deh gitu kan. Wah ini nggak benar ya. Tapi menghormati fungsi dari gedung ini, aku sanggup tahan lapar. Karena ini tidak boleh dicampuri dengan cecelebakan dan kerakusan. Ini mah harus untuk khidmat ngandalkeun Himne Unpad riwayatnya. Jadi saya telepon, oh bahagia seperti mahasiswa Unpad. Ini tahun 86, tahun 2015 masih bahagia. Anda tidak bahagia ada di sini. Oh. Nah, saya tulis, selesai Kang, mana referennya gitu cenah, belum ada referennya. Oh nya cek orang tanya, lagu tanpa referen kan nggak lucu gitu kan. Jadi saya merenung lagi gitu kan, lihat lagi burung camar, lihat buih gitu, lihat apa. Karena saking fokus kepada yang kita inginkan, gitu kan, dan bangga karena kita berhasil membuat dua bait lagu. Saya nggak bisa bikin lirik berikutnya. Sekali lagi rendah hati, itu lagunya teman si Mbak Ukok. Mana itu rendah hati itu siapa cenah. Itu kan Mbak Ukok kan tahu sorangan antropolog gitu baru mau bedog gitu kangen sama nari kan rendah hati itu siapa lu menteri dikadek wae tahu kayaknya rendah hati lah saya
polos lagi. Tiba-tiba ada di ujung sana. Sudah 2 minggu ada di sana itu perahu. Nggak kelihatan karena aku tidak menghormatinya. Begitu fokus tiba-tiba. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derap jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. Jika mahasiswa Unpad di aula di gedung Sawala, cakap batik itu. Tiba-tiba aku tertegun waktu saya rendah hati melihat realita di sekitar kita. Tiba-tiba aku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Tiba-tiba saya ingat The Old Man on the Sea. Saya selalu cerita di mana-mana. Novel kelas dunia, penulisnya Ernest Hemingway. Kau lihat di internet, kau baca. Bagaimana ironinya, nelayan-nelayan menangkap ikan begitu hebat kira-kira ya. Disajikan di restoran-restoran, di kampus-kampus gitu kan. Nelayannya nggak punya makan. Betapa bahagianya Anda bisa pakai seragam Mahawarman seperti itu. Di luar kampus ini, orang pingin kuliah, nggak punya uang. Ribuan dan jutaan. Jadi kita ini orang yang diberi privilege oleh Tuhan, Anda ini. Dikasih hadiah, kau bisa jadi mahasiswa. Apapun alasannya disekolahkan oleh orang tuamu, dapat bidik misi dan sebagainya. Kau diberi hadiah oleh Tuhan, kehormatan, untuk jadi segelintir orang dari ribuan orang, jutaan orang di sekitar kampus ini yang tidak bisa kuliah. Bu, tidak bisa jadi dosen seperti ibu. Banyak sekali orang. Jadi kita jadi warga Unpad ini diberi kehormatan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang hebat di antara orang-orang yang melihat seperti nelayan ini. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Bulan ada begitu indahnya waktu itu. Nelayan itu tidak melihat keindahan itu karena mereka tidak punya makan. Hei adik-adikku, bulan begitu indah, ruangan begitu bagus, orang-orang di sana sedang olohok ningali nonton anak-anak Unpad kalahkah parasea di bidang kemahasiswaan, menghabiskan waktunya bukan energi untuk mendayung sama-sama supaya cepat mempunyai kualitas yang tinggi dan dipersembahkan untuk mereka melalui profesi kita masing-masing. Bahkan profesi di bidang politik, silahkan. Tapi jangan keasikan dan lupa untuk melatih adik-adikmu, umati, supaya mereka tidak ketinggalan. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi, juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Nelayan itu hatinya luka bukan karena nggak punya makan. Saya lapor kepada ayah saya pulang dari sana, Pak, ini saya punya dapat lagu. Iwan katanya, nelayan itu sudah biasa nggak punya makan 1 hari, 2 hari. Mereka biasa puasa. Itulah rakyat kita. Yang mereka sedih adalah orang yang dapat privilege hadiah dari Tuhan untuk bisa kuliah, boro-boro ingat kepada mereka. Itu yang mereka sedihkan. Dan kalau kau ingat pada mereka, tidak membuat mereka kenyang. Andai mereka tahu kau ingat dengan sungguh-sungguh dan memotivasi dirimu menjadi sarjana untuk kepentingan mereka dibaktikan. Mereka punya harapan. Harapan itu membuat mereka kuat menunggu besok makanan tiba. Bu, itulah tugas kita bersama mahasiswa ini. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi, juga kisah sedih, rasa duka hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar. Burung camar. Jadi kenapa Kang Fatur saya begitu bersemangat pada waktu Fakultas Kedokteran bersama fakultas yang lain pergi ke pantai selatan untuk berkunjung ke nelayan-nelayan sana. Anda juga hadir waktu itu. Hanya 3 malam memang. 3 malam apa artinya untuk masyarakat di sana? Mereka yang skeptik ngomong gitu. Saya bilang 3 malam yang mereka berbahagia karena merasa dihargai, dikunjungi oleh anak-anaknya yang dibiayai sekolahnya oleh keringat dan air mata mereka. Berkunjung ke mereka. Kebahagiaan 3 hari ini menjadi kekuatan untuk menapaki sampai 10-20 tahun yang akan datang anak-anak ini jadi sarjana dan berbakti untuk kepentingan rakyat.
Walaupun mereka sekarang berjuang untuk kepentingan perbaikan politik di bangsa ini, tidak melupakan persiapan untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Itulah burung camar, Kang Fatur. Jadi jangan anggap sepele 3 hari di Cipatujah, 3 hari di Cidaun, 3 hari di sana. Nanti juga saya bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita 3 hari di sana dapat ilmu apa? Ilmu yang banyak sekali melihat mereka begitu tulus mendoakan anak-anaknya. Gitu kan ya. Ini saya cerita dari saya. Jadi tiba-tiba sadari lagu burung camar tadi, juga kisah sedih, rasa luka, hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar terbang melayang. Ini Unpad nih saya bilang. Saya cerita kembali ke Cipatujah. Saya sering. Saya pakai sepeda pulang dari sana, pakai sepeda ratusan kilometer lah di Jogja ke Cipatujah, kan bukan dekat. Saya pakai sepeda, ya, ketemu sama teman-teman yang anak Unpad menginap di rumahnya. Saya bilang, ibu bu, no worry, saya bilang jangan khawatir, sebab mereka itu dari mulai kecilnya jadi mahasiswa, mereka mengatakan insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Saya ngomong aja, entah bohong entah enggak, tapi saya tidak berbohong karena sore ini kejadian saya bicara dengan saudara-saudara, paling tidak 50 orang yang ada di tempat ini mempunyai motif seperti itu. Dan Anda tokoh-tokoh mahasiswa, sehingga punya disebut trickle down effect. Anda pulang ke kampus, ada aura dalam diri Anda yang menyebar di teman-teman Anda. Kalau tidak, who are you membuang waktu 2 jam di sini dan membuang pengalaman saya 50 tahun lebih untuk cerita kepada saudara-saudara hanya jadi dongeng begitu aja. Rugi sekali saya. Itu burung camar, terus apa lagi? Cikrik ada gambar sanes nggak, Rik? Masih punya waktu kan sambil nunggu Pak Rektor datang ya. Kasihan Pak Rektor nih, dia ingin sekali ketemu tapi tamu harus dihormati, gitu kan. Ah ini gambar istimewa nih. Ini Abah juga, ini gitarnya sama. Setiap pendaki gunung biasa dengan gambar ini ya, atau anak-anak geologi biasa. Tapi ini lembah danau-danau namanya. Ketinggiannya 4.500. Kami baru turun dari puncak Soekarno, gunung es, global warming katanya, es abadinya, wah tinggal sedikit sekarang. Turun mau naik ke Cartons Pyramid. Ini tim Seven Summits. Jadi tim yang mengibarkan bendera di Indonesia di merah putih di 7 puncak tertinggi di dunia. Dan anak-anak Unpad itu satu, Martin, Insinyur Martin, saya sebut Insinyur, kalau sekarang Mas Sarjana Pertanian. Insinyur Martin, ini anak Unpad nih. Ini Iwan, anak geologi, tapi bukan Unpad memang. Saya nggak akan sebut yang bukan Unpad namanya, karena dilewatnya ke orangnya. Dan saya ngomong di Unpad, kalau ngomong di ITB saya sebut, wah ini anak ITB gitu kan. Jadi mangkak mereka kalau disebut. Tapi ini Insinyur Yopi Saragi, pertanian juga. Dia murid saya di fakultas, aku dosennya. Tapi di Wanardi, dia siswa saya, aku komandan latihannya, kebetulan angkatan dia. Tapi di sini kebanggaan saya, dia jadi pemimpin saya. Memimpin kita dan aku harus nurut. Abah pergi sana, menghadapi maut ya, kalau bisa jatuh ke jurang, kalau sudah komitmen kepada pemerintah, aku lakukan. Tapi saya umur sudah 3 kali mereka, aku umur 64 tahun di situ. Jadi 1 tahun aku harus berlatih. 3 kali lipat dari mereka berlatih supaya bisa mengimbangi mereka. Begitu caranya orang tua untuk berjalan sama-sama. Kalau enggak kita jadi beban. Kalau jadi beban ya wayahna, fade away. Jadi jangan ada dikotomi tua muda di kita ini ya. Lama-lama yang tua mah akan habis juga gitu. Tenang-tenang aja. Wah mau geus kolot pipiluan keneh. Mau ada leuleus hari di gunung mah pipiluan kumaha. Tapi saya nyanyi di sini. Ini es nih. Ketinggian 4.500 itu jalan aja udah susah. Apalagi untuk nyanyi. Saya diminta, Abah, hibur kami, beri semangat kami menyanyi di sini cenah. Saya nyanyi dari Bandung. Di tengah-tengah rimba, di bawah langit biru, api unggun berkobar menyala. Wanardi bergembira di dalam alam terbuka, sebagai pendaki gunung sejati. Wanardi, penempuh rimba dan pendaki gunung. Jauhnya dari kampung menurut kata hati, guna bakti pada Ibu Pertiwi. Begitu guna bakti pada Ibu Pertiwi, leles ke ical tukang. Wah jadi berani. Jadi untuk sesuatu yang lebih besar, untuk tanah airku, maka kita berani untuk mengorbankan segalanya. Susah nyanyi di Bandung. Abah nggak kedengaran cenah, tenepi semangatna ka dieu mah. Ka dieu atuh cenah. Aku harus datang jadi
Bayangkan ketinggian 9.000 itu hampir 5.000 meter. Saya nyanyi di sana. Tadinya saya mau nyanyi 30 lagu, tapi baru 15 lagu udah berhenti. Wah, Pak marah-marah teman-teman. Abah katanya janji 30 lagu. Kenapa cuma 16 lagu? Cina. Kehel saya tekan yang protes anak Jakarta dan anak Bandung. Saya bilang, sini, aku mau nyanyi 30 lagu untuk kamu. Aduh, dibawa ke ini, cold storage, rumah pendingin. Nyanyi saya baru 3 lagu mereka udah gak kuat. Aduh, keluar tiris-tiris. Tah gitu cek orang teh. Nyanyi di gunung udah tiris, enak aja lu ngomong. Tapi di sana saya nyanyi lagu ini. Dan yang saya bangga lagu ini lahir di kampus. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku. Gemuruh apinya di sini, diurat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu bernyala di dalam hatiku. Hari ini hari milikku, hari ini hari milikmu, hei teman-teman mahasiswaku. Gitu. Juga esok masih terbentang dan mentari kan tetap bernyala di sini, diurat darahku. Di sini diurat darahku. Saya nyanyi di sana. Mereka senang sekali. Apa itu semangat matahari, Abah? Kayak saya bilangnya, saya mau tanya dulu kepada matahari itu. Di situ saya ditanya, apa semangat matahari itu? Saya bilang saya mau tanya dulu ke matahari. Jadi saya nyanyi lagi di beberapa puncak di dunia. Antara lain di puncak tertinggi di Afrika, di Kilimanjaro namanya. Saya nyanyi di sana. Saya tanya di puncak Kilimanjaro itu kira-kira 6.000 meter lah. Tipis udara engap gitu kan. Saya nyanyi di sini diurat darahku. Saya tanya kepada matahari akhirnya. Har, saya bilang kan. Ya kan matahari dekat kalau di sana itu. Enggak seperti di sini. Har, apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman Unpad di Sawala nanti tahun 2016. Tanggal seberapa ini teh? Tanggal 15. Bayangkan di Kilimanjaro saya tahun 2010 gitu kan. Saya udah tanya apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa saya. Semangat matahari katanya. Kenapa matahari? Kan lagu Mentari lahirnya di Unpad. Rupanya matahari menyampaikan, sampaikan pada teman-teman mahasiswamu dan teman-teman dosen-dosennya, semangat matahari itu bukan hanya semangat menyala-nyala, tapi semangat untuk memberi daya hidup. Kata matahari, aku diciptakan oleh Sama Pencipta untuk memberi daya hidup. Lalu aku mati entah kapan. Matahari tidak akan hidup abadi. Kita tidak akan hidup abadi, tapi selama hidup kita memberi daya hidup kepada masyarakat yang kita sentuhkan. Itulah titipan dari matahari kepada kita semua. Soplik teruskan, masih boleh ya? Kira-kira itu. Nah sekarang gini, nah ini bawa gitarnya. Ari nyanyinya mah gampang. Membawa gitarnya kan begini medannya di sana tuh. Jadi bawa gitar ini, bawa ransel makanan, bawa badan aja udah susah untuk bisa nyanyi sekarang berbobot. Dan saudara biasa-biasa aja gitu kan mendengarkan lagu. Apa ini susah untuk bisa nyanyi seperti ini. Coba lihat nih kalau nggak percaya, Erik. Mana deh Erik gambarnya? Nah ini sebenarnya terobosan teknik. Kalau orang mendaki gunung saya kira tahu semua. Oops, sorry. Terobosan teknik ini, jadi abah hati-hati kata teman saya itu. Keke. Hati-hati abah katanya, jangan sampai jatuh gitu. Kenapa kalau jatuh emang suka teh abah nanti gitarnya pecah kan gitu.
Nanti abang nggak bisa nyanyi di sawala, nanya gitu kan. Di depan teman-teman mahasiswamu. Jadi teman-teman 2010 aja udah khawatir saya nggak bisa memberikan sesuatu pada saudara di sini. Jadi saya latihan di gunung ini dengan begini susah, lalu saudara biasa-biasa aja ngedengerin saya nyanyi. Saha tuh siapa gitu. Saya sungguh-sungguh seperti itu. Jadi kalau dari 50 orang ini hanya 10% aja mendapat hikmah, spirit yang sama gitu kan dengan spirit teman-teman saya, bukan dengan saya. Dengan matahari itu udah barokah. Tapi konon katanya masyarakat yang bermutu itu 30%. Tapi saya tahu di Sawala ini 99,9% lah yang dapat hikmahnya karena kita lebih dari itu. Terus kita lewat-lewat aja lah. Saya juga ada ya capek nah bang itu. Hari mana tercapek tinggal nggak ada hukum tapi tunu. Ini apa nih? Nah ini yang es abadi kemarin kan Pak Cai Asdak gitu kan dan Pak Profesor Ukan mengatakan Abah coba bahas tentang global warming. Kenapa? Karena Unpad ini semboyannya adalah Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Saya bilang aku mau tahu lingkungan hidup ini global warming seperti apa. Jadi aku pergi ke sini. Ini salah satu ikon glacier yang aneh karena ada di tropical rain area di garis khatulistiwa. Memang benar esnya udah menyurut berkilometer-kilometer. Padahal 1 meter ada menyurut itu sudah tanda dari pemanasan yang tidak terkendali. Ini sudah jauh. Nah ini di Puncak Soekarno baru turun ini apa? Kelihatan gini kan ini Ice Age namanya. Kalau kepeleset ini ke bawah. Karena itu kita pakai disebutnya krampon. Duri dan SE. Saya bangga di sini bukan karena saya bangga ada di situ. Karena ini orang ini yang saya bilang murid saya, mahasiswa saya di Fakultas Pertanian, kemudian murid saya di Wanari aku komandan latihannya. Dialah pemimpin ekspedisi ini yang berhasil mengibarkan merah putih di 7 puncak dunia dan 5 orang dari sana warga Unpad. Itu boleh cerita. Saya cerita. Dan 1 dari warga Unpad itu di DO. Kenapa? Karena dia harus latihan 1 tahun, nggak ikut ujian. Saya bilang harus dapat dispensasi itu jelema segala gitu mah. Dia ngadu nyawa untuk merah putih dan untuk Unpad sendiri gitu kan. Lalu di DO 1 orang tuh gitu. Saya appeal kepada rektor kan waktu itu. Saya nggak tahu ya ada aturan ya Pak. Ya udahlah memang kita berbuat ini bukan untuk dapat penghargaan karena untuk memberi. Jadi udah ridho saya bilang ke Nur Huda murid saya juga ridho saya teh dikeluarkan di Unpad dan naon demi merah putih. Saya bilang, siap Pak, mati juga saya siap katanya gitu kan. Iya, kita buktikan. Nah ini saya bangga karena dia yang jadi pemimpin saya. Itu saya ingin cerita kepada teman-teman senior, dosen-dosen gitu kan. Pemimpin sekarang ini orang-orang muda. Teman-teman, waktu kemarin saya ini diangkat jadi anggota Majelis Wali Amanah. Jadi waktu rapatan hanya 17 orang anggota Majelis Wali Amanah itu. Saya ditunjuk salah satunya dari kesepakatan Senat Akademik kan. Waktu rapat di daulat saya Kang. Ini ada KPAD saya doktor. Saya senang sekali punya saudara seperti dia. Di daulat yang memimpin rapat pertama kali sesuai dengan konvensi adalah yang paling tua. Dia bilang gitu kan. Saya bilang konvensi mana? Itu mah MPR dan DPR. Kan waktu itu yang memimpin rapat pertama kali kan Ibu Popong itu. Dan buktinya hasilnya para sewa ya coba kan. Gitu. Jadi saya enggak, kita harus bikin tradisi sendiri. Yang memimpin yang paling muda. Dia bilang gitu. Kenapa? Supaya kita terbiasa mendukung orang-orang muda. Kita terbiasa mendukung mahasiswa-mahasiswa ini. Itu harus ada sikap moral seperti itu dan kita berkorban. Karena apa? Mahasiswa ini, teman-temanku, Anda ini korban reformasi. Apa sebut korban reformasi? Pada waktu establishment dijatuhkan, semua rasa hormat terhadap establishment turut serta jatuh saat itu. Simbol-simbol kemapanan itu tidak dihormati lagi. Maka lahirlah puisi pendek yang ditulis oleh seorang penyair Indonesia yang terkemuka. Saya nggak akan sebut namanya. Karena dia sangat berjasa betul. Puisinya begini. Kalau dulu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kan gitu kan. Kalau sekarang, dia bilang gitu kan. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Semua orang ketawa itu. Semua, wah gitu. Hanya saya saat dalam ruangan itu yang menangis. Kenapa? Rasa hormat terhadap institusi guru itu hilang
muridnya berani mengencingi, itulah awal dari bencana kehancuran bangsa kita. Respect gitu. Respect kepada guru itu. Andai pun dia salah, kan dia manusia. Kalau karena dia salah, respect kepada institusi guru hilang, pada waktu dia sadar dan benar menjadi teman kita, masa respectnya juga tetap hilang? Hei teman-temanku mahasiswa, tahukah Anda bahwa kita bisa terpelihara sebagai satu kaum kalau kita menjaga rasa hormat satu sama lain? Dan hei teman-temanku para dosen, rektor dan dekan, tahukah Anda bahwa rasa hormat kita kepada mahasiswa itulah ruh dari Unpad ini? Diamin dengan Allahu Akbar. Jadi inilah pesan saya, jangan hilangkan rasa hormat ini. Kita boleh berbeda pendapat, tapi dalam keinginan untuk saling menghormati. Jadi itulah kultur Unpad yang harus hidup. Aku tidak rela gitu kan kalau terjadi perpecahan, saling maki, apalagi saya mengalami sendiri. Saya diminta ceramah di BEM pusat di Lembang sana. Diundanglah alumni dan ketua BEM dari Fakultas Ekonomi, saya sebutkan aja. Masih muda sekali. Dia duduk di depan saya sampai kaki ke atas. Termasuk BEM-nya datang pakai sendal. Waduh, saya bilang, apa ini Unpad mau kemana? Kehilangan rasa hormat. Aku ini tamu, saya bilang. Kalau kira-kira mau diperlakukan seperti ini, saya bukan ingin dihormati, tapi rasa hormat yang hilang itu adalah awal daripada kehancuran satu kaum. Kira-kira begitulah. Sedikit lagi lah. Ada dua pengalaman yang menyebabkan saya ingin masih menggunakan kesempatan ini. Beberapa tahun yang lalu ada seminar bahasa ibu di Aula Unpad di Pati Ukur. Nah, diundanglah pembicara dari Jepang satu orang saya ingat, dan dari Amerika yang ahli tentang hal tersebut. Bahkan yang dari Jepang ahli tentang bahasa ibu kita Jawa Barat, bahasa Sunda. Ceramah dengan bagus. Tahukah Anda apa yang terjadi di ruangan aula itu? Semua orang bicara, ngobrol, wah. Padahal tamu sedang kita undang untuk bicara. Saya di situ malu sekali. Karena ini forum akademik. Yang hadir adalah para dosen, para guru besar gitu kan. Dan yang diundang adalah seorang ahli yang mempunyai martabat yang tinggi. Dan ngobrol semua. Jadi catatan bagi saya. Terus satu waktu, mengapa saya berani berjibaku terus? Satu waktu ada musyawarah besar alumni Universitas Pajajaran. Semua alumni banyak sekali memenuhi aula. Round table. Orang-orang yang berpakai dasi, wah pemimpin-pemimpin yang hebat lah, udah jadi di masyarakat. Dimintalah dalam rundown-nya seorang alumni yang senior sekali, Profesor Yudhistira Garna, untuk memberikan pidatonya. Jadi saya bayangkan Profesor Yudhistira Garna yang udah tua itu senior ya, guru besar Unpad gitu kan, menyusun pidatonya kira-kira 10 lembar lah, tidak terlalu banyak sebetulnya, pasti berjam-jam ya. Terus pada waktu beliau pidato, semua ngobrol nggak ada yang denger, Kang. Jadi saya di meja ini gerah, saya maju ke depan kepada Pak Rektor. Pak Rektor, gimana ini orang tua yang kita hormati dan ini adalah majelis orang-orang terhormat dan memang forum ini adalah untuk mendengarkan seseorang berbicara secara akademik. Tidak ada satupun yang mendengarkan. Itu Unpadku tercinta, saudara-saudaraku, itu Unpadmu itu. Beberapa tahun yang lalu lah, Pak Rektor sendiri bilang, aduh, kumaha itu udah nyebutnya abah, kumaha itu udah cina hese cina. No, sejak itu saya catat dimanapun saya berada, saya ingin bicara bahwa menyimak disebutnya antusiasme itu harus memang secara sadar dan sengaja ditumbuhkan di dalam kapasitas kita sebagai orang yang akan mengabdi ke masyarakat. Nah, sore ini saya memang diminta sharing. Pengalaman saya juga tidak seberapa. Tapi memang ini dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dan aku ini tamu di sini. Jadi saya punya otoritas mengatakan, dengarkan Abah, Dek, gitu. It's not about me, sekali lagi bukan tentang saya, tapi tentang ada sesuatu inspirasi yang harus ditumbuhkan di dalam masyarakat akademik kita ini, yang menentukan martabat kita. Jadi rupanya pandai dan hebat, belum tentu mannernya itu pas dengan tujuan. Nah, pada waktu alumni itu
seperti itu, akhirnya saya juga reda, akhirnya guyon, sahanya baheula dosenna, akhirnya gitu. Jadi ternyata tanggung jawab kita sebagai guru. Nah kemarin guyon-guyon lagi nih sebagai penutup aja ya, penutup bukan menjelang penutup gitu. Saya diminta untuk berbicara seperti ini di depan guru-guru SD. Ada 4 angkatan. Saya merasa terhormat sekali di depan guru-guru SD. Saya juga mendongeng aja karena tradisi dongeng kan itu tradisi budaya kita kan. Dan sekarang sudah diabaikan. Sebenarnya saya mau dongeng lagi kepada bapak-bapak dan ibu guru. Dongeng apa bah katanya. Ini saya bilang tadi dari rumah saya menuju ke tempat ini di SMK 7 di sana. Lewat Jalan Dago, Ganesha, Rumah Sakit Boromius, kita tahu semualah itu ya. Ada tanda dilarang stop besar. Angkot pada stop di sana kan. Dah itu mah angkot cenah. Tapi supir angkot ini budak sekolahan oke, paling tidak lulusan SMP. Wah, udah mulai kan? Jadi orang terdidik belum tentu mengerti soal itu, mengerti belum tentu bisa melaksanakannya. Kan ya tama, kurunyung teh cek abah teh mahasiswa, pejuang-pejuang tentang hak dan kebenaran, menegakkan kebenaran. Tapi menegakkan itu teu bisa cek abah teh. Suruh-surian teh guru-guru teh semuanya seperti kita barusan ketawa kan? Saya bilang, nah, yang lebih menggelikan lagi adalah pertanyaan istri saya bilang, kumaha cenah abah? Eta sahanya guru SD-na baheula gitu. Jadi guru-guru ketawa terus terkesiap. Rupanya kebiasaan 10 tahun yang akan datang itu dibentuk di awal-awal. Day by day. Tahu tentang kebaikan, belum tentu kita bisa melaksanakan kebaikan itu. Tahu nyaho jeung ngarti mah bisa. Nyaho cantang tu ngarti. Ngarti cantang tu bisa. Itu istilah guru silat saya. Bisa cantang tutuman belum tentu terbiasa. Tuman cantang tung aja dia belum tentu jadi kualitas. Jadi ini pedoman untuk para guru bahwa kita harus memberikan day by day. Itu maker guru SD atau jang. Sebab mahasiswa mah gurunya adalah dirinya sendiri. Jadi kalau lihat sampah di sana tidak dipulung oleh kau, who are you? Saya pernah ke satu tempat perkemahan Ranca Upas. Sebagai Wanadi saya ke sana sedang ada misi SAR ya, kebetulan ada orang hilang di sana. Sampah di mana-mana. Saya tegur kan polisi kehutanan. Kang ka desa, itu kunaon runtah siga kieu cenah teh. Atuh da Kang cenah itu cenah nu ngaruntahna. Nu mana tinggali? Mahasiswa. Saya tanyakan mahasiswa dari mana, mau disebutkan ya? Mau disebutkan ya, bisa enak tersinggung. Terus saya tanya lagi, fakultas apa ini? Fakultas Hukum. Ini realita, aku berani dikonfrontir dengan mereka. Jadi fakultas hukum yang sangat mengerti hukum, yang harusnya diturunkan menjadi pedoman tingkah laku, ngaruntah di mana we. Jadi orang teh dengan gagah da mau bedog kan orang Wanadi teh atuh kasihan 1000 orang dilawan cek teu aing ari urusan kieu mah, hutan dikotori saya bilang kan. Saya tegur, kenapa ini? Loh, kan kita udah bayar cenah. Dan saya lihat di kampus Unpad ge teu bersih-bersih teuing. Saya tanya masih loh, kan itu urusan bagian kebersihan. Who are you? Jadi saya cerita kepada guru-guru SD itu. Wah kami mah sudah cenah. Kalau ada sampah kita pulung supaya diturutan, jadi teladan. Oh gitu, atuh eta mah pamerannya cerita. Pameran kebaikan. Dan menurut saya bukan begitu Bu. Pulung mah pulung we. Yang menyatakan kudu nurutan mah mungkin sistem dari sekolah itu atau kepala sekolah itu turutan guru itu. Kita terbiasa dengan pameran-pameran kebaikan sehingga yang diturutan pameran-pameran lagi. Waktu Citajong pamerannya hilap. Nah ini mudah-mudahan berharga ya. Terus Kang, Rick, punten gambar. Saya tidak kehabisan cerita. Ini moving together namanya. Sebetulnya kita moving together, bergerak bersama. UNPAD. Tadi kan kita nyanyinya. Enak didemonstrasikan ku apa atos. Tapi idenya saya baru cerita tadi malam itu di Purwakarta di depan dekan-dekan. Karena yang ngajarkan UNPAD, Unpad kita bersatu. Nah, karena tidak bersatu, makanya kita bersatu karena tidak bersatu. Tapi idenya ini bukan lagu asli Abah. Ini lagu yang sudah ada sejak Abah kecil. Row, row, row your boat gently down the stream.
Merrily, 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 life is not a dream. Itu idenya. Kenapa? Karena kita warga Unpad, mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, itu ibarat kita penghuni satu perahu, sedang berjalan bersama-sama. Row, row, row your boat gently down the stream. Dayung, dayung, dayung. Jangan ada yang tidak mendayung. Bersama-sama. Berikan energimu untuk supaya Unpad ini menuju kepada cita-citanya. Apa itu? Berbakti kepada nusa dan bangsa, kepada masyarakatnya. Kapan itu? Mulai dari sekarang. Gitu kan? Row, row, row. Nah, belum tentu semuanya mendayung. Ayah nu nonton we kieu. Nonton we. Itu teh menurut saya pengkhianat. Dalam ini, kalau di gunung itu jelas. Satu orang tidak ikut jalan. Kan ini mah diikat oleh tali. Kalau moving together tempat ini kita dicang-cang satu sama lain. Kalau satu jatuh ditahan. Kalau satu lambat dibetot. Jadi kita malu kalau kita ayal-ayalan karena memberi beban kepada tim. Makanya tim ini yang paling muda biasanya yang dipilih untuk jadi ketua tim. Jadi kita memberikan seluruhnya. Nah, dayunglah kita, dayunglah Unpad. Jangan kau apalagi membocorkan perahumu. Membocorkan perahumu itu seperti, maaf ya, mahasiswa-mahasiswa di Sulawesi sana. Saking marahnya kepada rektor, laboratorium dibakar. Orang tanya kepada Abah, "Bah, bagaimana kalau di Unpad?" Tewak kriminal polisi, saya bilang. Nggak ada urusan itu kriminal. Membocori perahu itu sudah pengkhianatan. Sisihkan aja orang seperti itu dari perjalanan kita. Tapi membakar laboratorium itu kriminal, saya bilang. Kita jangan ada kriminal di sini. Kita kebersamaan. Kalau salah, kasih tahu sekeras apapun di dalam semangat untuk mendayung bersama. Ngomongnya gampang, prakteknya susah. Itu satu. Nah, mahasiswa sekarang, teman-teman yang hadir di sini, saya anggap ini leader. Semua memang leader. Leadership untuk mahasiswa itu adalah bagaimana memimpin dan bagaimana dipimpin. Memimpin diri sendiri untuk dipimpin oleh orang lain dengan kerelaan hati. Itu sistem leadership yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waktu ketemu dekan-dekan sana, Ibu, Pak Dedi, mantan dekan Vkom mengatakan kan, saya mah hayang jadi dekan teh supaya kerja yang tidak ada dudungannya. Tidak ada atasannya. Itu bagus benar. Karena kita bekerja mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, dosen dengan rektor. Bukan atas dasar atasan bawahan. Tapi atas dasar kesamaan martabat dan kerelaan untuk dipimpin oleh yang kita sepakati dalam hierarki. Mahasiswa dibutuhkan kerelaannya. Karena gengsi nama kan pengennya setara dengan rektor. Kita hargai spirit itu. Tapi realitanya menghargai hierarki itu adalah semboyan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan kesetaraan. Coba perhatikan bagi bagi kita yang beragama Islam, saya kira di dalam agama Nasrani juga ada, bukan agama itu sama, satu sama lain berbeda-beda. Tapi nilai-nilainya ada yang sama. Bahkan Rasulullah memanggil timnya sahabat. Bukan hei anak buahku, bukan, sahabat. Tanpa kehilangan rasa hormat dari sang sahabat kepada pemimpinnya. Begitu satu pertempuran yang membutuhkan teknik tertentu, ditunjuklah Salman Al-Farisi. Muda, lalu semuanya mematuhi. Saya kira contoh-contoh itu bisa jadi kerelaan hati kita ya untuk saling memberi di dalam tim perahu Unpad ini. Sok Trasdirik, ini Trasdik. Ini akhirnya teman kita ini Nur Huda nih. Berhasil mengibarkan bendera merah putih di 7 puncak dunia. Udara tipis, hampir 9.000 meter, 8.000 sekian. Harus pakai gini. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan. Bukan mereka hebat. Dan waktu saya tanya, kunaon mana yang nepika dikeluarkan, tena naon ti Unpad. Saya relakan katanya. Ada sesuatu yang saya persembahkan di dalam hidup ini. Spiritnya paling tidak, spirit untuk berkorban. Berkorban itu nanti. Saya akan bicara tentang berkorban. Terus deh. Mana yang masalah atulin berkorban? Saya bilang gitu. Coba gambar nondek ini soal korban. Terus gambar mana? Oh ini apa nih? Oh ini mahasiswa Unpad nih. Waktu saya jadi ketua senat tuh. Ini apa nih? Ini Robi Mandagi. Ini sedang terjun bebas, latihan terjun bebas. Ini Kang Iwa mahasiswa pertanian. Ini jadi mahasiswa nih. Sekian tahun kemudian terjun bebas, gitu kan orang teh. Jadi
Can pernah naik helikopter, ikut turun saya teh. Puluhan kali terjun, naik helikopter, turunan ngajulang terus. Saya bilang, bagaimana caranya saya ingin ngarasakan turun tina helikopter. Cek si Iwa teh, 10 tahun kemudian mana dia? Ngilu siapa saya, cina gitu. Ini dia jadi pimpinan satu perusahaan perkebunan yang punya helikopter. Ngilu kain, cina ngilu turun, enak tina helikopter. Ya, ini Iwa, ini apa? Ini dulu mahasiswa. Dilatih sama kita untuk terjun bebas, tahu-tahu dia yang punya helikopter, aing nu nebeng. Ya apa? Tapi alhamdulillah saya jadi ngerasakan turun tina helikopter teh asa naon gitu. Biasanya terjun naik helikopter, turunnya terjun. Jadi tanpa pernah ikut turun mendarat dengan helikopter, di sini saya ikut. Ini Ujang Saleh namanya. Salah satu teman kebanggaan saya karena dia berhasil terbang dari Sabang sampai Merauke pakai trike pesawat kecil. Sampai perwira-perwira angkatan udara itu tercengang semuanya. Wah, itu tidak mungkin cenah. Manena jam naon? Yang tidak mungkin memakan kepala sendiri, Kang. Saya mikir, dahar si rasorangan, saya memang. Kalau selebihnya mungkin, cenah. Dan dia berhasil, wah dibadai dan sebagainya. Dia punya cerita yang memberi semangat kepada saya. Terus, mana dia? Ini saya ingin mengasih semangat tentang pengorbanan tadi. Terus, cerita Nurame mana? Oh ini terlewat aja. Ini teman-teman Bimbo, Magnificent Seven. Bimbo kan pernah dengar? Melati dari Jayagiri, ku terawang keindahan. Suaranya merdu sekali. Tapi yang sekarang asli kan, yang bikin lagunya. Jadi lebih hebat. Tapi ini semua Unpad. Ini Acil, sarjana hukum. Unpad, nyanyinya. Senja itu flamboyan, senja itu flamboyan berguguran. Seorang darah memandang terpukau. Itu Acil. Flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Itu Acil tak? Nyanyi ada melaguna apa? Sedang nyanyi di depan Anda, gitu kan? Tahun 67. Lagu itu tahun 67, bulan Januari tanggal 27. Sebentar lagi ulang tahun lagu itu. Ku Acil. Ini Jaka, anak Fakultas Ekonomi Unpad. Main gitarnya hebat, aku belajar dari dia. Sekarang aku tidak kalah hebat kan? Nah, gitu kan? Itu Dudut, insinyur pertanian, Unpad juga. Dia jadi administrator di beberapa kebun di Gunung Mas, di Malabar. Dia pemain drum kita. Unpad oke, gitu kan. Ini Iin, Fakultas Sastra Prancis yang nyanyi lagu Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Nanti saya nyanyi khusus lagu itu. Kan merdu sekali lagu itunya. Nah itu Iin, Unpad dewe keprok tuh untuk Iin, Unpad. Ini satu lagi, ini Indra Rifai. Suatu waktu dia ngundang saya, Kang nyanyi di tempat saya. Saya panggil, In kadia tuh siapa teh? Jangan gitu Kang, saya ini kepala di sini. Ini kepala kehakiman pajak se-Indonesia. Unpad, dialah yang mengaranserir lagu tadi. Unpad dewe, keprok jang. Ya lewat kamar ini, pokoknya Unpad deh gaya lah cek apa mah gitu, lewat. Kita punya saingan IPDN, mereka latihan fisik setiap hari, atau Akabri. Aku nggak mau kalah. Banyak teman-teman saya yang orang sipil, ulah eleh ku tentara sih, orang menjadi profesor fisik teh eleh, teknik perang hayu, jangan gitu. Seperti teman-teman Mawarman itu saya salut ya, tapi nanti saya kasih tahu rahasianya gitu kan. Fisik Anda memang boleh pakai seragam, tapi kalau nggak latihan seragammu ini kosong. Jadi kita harus latihan fisik karena fisik itu disebutnya physical fitness skill. Ada 4 skill yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mampu bersaing nanti dengan sarjana-sarjana Vietnam, sarjana Singapura, sarjana Malaysia. Physical fitness skill, knowledge and technical skill itu udah nggak usah disebut. Satu lagi human skill. Apa itu? Kemampuan untuk gembira di dalam tekanan. Kemampuan untuk memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Human skill namanya. Itu harus dilatih. Day by day, every single person mahasiswa, 10.000 mahasiswa Unpad, semua harus, bukan hanya tokoh-tokohnya aja. Tokohnya nanti ditanya, umati mana? Kau biarkan teman-temanmu termasuk 3 golongan. Satu lagi nanti environmental skill. Kemampuan membaca lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu ada pedoman untuk kegiatan kemahasiswaan yang dipakai di berbagai perguruan tinggi kelas dunia. Yang kau belum pernah baca, saya pernah ke sana.
Saya diskusi sama pembantu rektornya, kenapa ada program begini untuk teman-teman saya ini? Karena anak teman saya disekolahkan di sana. Saya cerita kemarin Cushing Academy itu di luar Boston. Satu sekolah yang umurnya sudah 150 tahun. Programnya itu ada program fisik dan dilakukan bukan paksaan oleh kita WR3-nya, WR1 atau WD1-nya. Dilakukan oleh mahasiswa, diorganisasikan oleh mahasiswa. Jadi mereka belajar fisik, belajar sportivitas, belajar menang, belajar kalah. Gitu kan, dan belajar untuk memaksakan diri menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Itu nggak bisa disulap, nggak bisa kita tahu lalu kita bisa. Day by day 4 tahun itu bukan sebentar. Tiba-tiba kita menjadi sesuatu yang bisa bersaing dengan anak-anak IPDN, bisa bersaing dengan anak-anak akabri sana. Percayalah kita bisa. Walaupun fisik kita berbeda-beda, pada kadarnya kita semua diberi hadiah oleh Tuhan yang harus dipelihara oleh kita, dan kita sia-siakan. Nanti ada terbagi 3, saya bicara di dekan-dekan, mahasiswa itu terbagi 3, teman-temanku. Siapa mereka? Somebody who makes things happen. Sesuatu yang tahu bahwa nanti akan menghadapi apa, dia lakukan perubahan day by day. Somebody who makes things happen. Yang kedua, somebody who watch things happen. Kira-kira mahasiswa Unpad sekarang lah. Nonton anak ITB sedang berlatih, nonton anak IPDN sedang berlatih. Wow, tepuk tangan. Paling tidak dia tahu bahwa itu baik. Ya lumayan lah, walaupun cuma nonton. Yang ketiga ini jangan kau biarkan teman-temanmu. Somebody who ask what happened? Kita ketinggalan dan kita nggak bisa mundur lagi. Ini tanggung jawab Kang Heri. Kalau membiarkan mereka mengalukan perlawanan karakter gitu dan lupa untuk berlatih. Tiba-tiba 4 tahun berlalu dan what happened kita kalah oleh tetangga kita. Saya punya pengalaman untuk tidak mau kalah oleh tetangga kita. Ini apa? Ini Abah nih. Ini orang-orang Afrika. Saya pernah, selewat aja. IPK lembera hayamuko mugambo. Pernah diajarin dulunya. IPK lembera hayamuko mugambo. IPK lembera hayamuko mugambo. Nah itu tahun 63 saya belajar lagu itu di Unpad waktu saya mahasiswa, diajarin ke mahasiswa. Tahun 2010 saya nyanyi itu, mereka kaget. Ini di kaki Gunung Kilimanjaro. Loh, kok kamu tahu channel lagu ini? Ini lagu Swahili. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Wah, keprok ke Indonesia, Jang. Wah, Indonesia gitu. Tahu-tahu mereka tanya, Indonesia itu di mana, Jang? Channel Abah teh. Waduh, Bandung, saya bilang gitu. Bandung. Oh, konferensi Asia Afrika, dia bilang gitu. Soekarno. Keprok ke Bandung ya nama. Disitulah ada Unpad, saya bilang, oh Unpad. Gitu. Naik terus, Rik. Ya, mas, sekedar pengalaman apa lah. Joget, mana joget hayu. Nah ini puncak Kilimanjaro. Ini si Martin, anak Unpad yang mengibarkan ini salah satu puncak tertinggi dari 7. Saya ikut ke sana, mengibarkan di atas. Bari engap gitu. Saya nyanyi mentari bernyala di sini. Turun Rik, Abah habis itu percaya sama gitu Abah. Bukan cropping ya, bukan kepala Abah ditaruh di awak batu. Ayeuna usum gitu ente apa nyaan ya mah. Dan saya udah tua memang, 64 tahun kan bukan muda gitu. Saya tungkul modalnya, tungkul aja. Tahu-tahu nanjak deh, jangan-jangan ini puncak, puncak gitu. Terus Rik, nah ini pengalaman, ini pengalaman apa? Ini Abah nih. Nah, tahun 86, teman-teman Mawarman. Ini satu tempat latihan di Alabama, USA. Namanya latihan Reconnaissance Commando. Ini ya, Long Range Patrol School. Latihan berbulan-bulan di sana saya. Ini Abah tuh tinggalin pesona gitu balik kan dari Abah. Jadi saya diketawain sama ini anggota pasukan khusus dari berbagai belahan dunia. Yang ini Rangers Amerika, ini Marinir Amerika. Salaman dengan saya kan, saya sebut namanya duluan. Oscar Diaz Cobo. Ya kaget gitu. Kenapa? Saya pernah baca bukunya. Jadi jangan anggap enteng sama orang Indonesia. Buku dia, saya baca, dia menulis buku An Arm Against Knife. Perkelahian tangan kosong melawan pisau yang jadi standar bagi Marinir Amerika. Ada potretnya, jadi saya tahu, wah kamu hebat kok bisa baca buku. Dari mana kamu? Dari Indonesia. Sekali dari mana teh? Indonesia itu di mana? Cina gitu. Saya bilang, kamu marinir apa? Marinir nggak tahu Indonesia itu palsu. Saya bilang karena marinir itu berkeliling dunia lautan. Dan tahu gak Anda, the biggest archipelago in the world itu Indonesia.
Oh ya, memang Indonesia hebat ya. Iya, saya bilang, dan hukum lautan itu Insinyur Haji Juanda cekabatnya. Itu orang Indonesia. Oh iya ya. Dan lebih hebat lagi Unpad. Non hubungan anak. Saya bilang hukum perbatasan laut archipelago, Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja itu rektor saya bilang. Wah, keprok manena ta. Jadinya ngabah ikut di situ lah. Nanti saya punya cerita khusus tentang ini ya. Ini komandan regu saya ditato semua, kan diperiksa, KB ditato semua, nggak ada, semua pakai tato hebat-hebat kecuali Abah. Abah nggak punya tato. Saya nggak mau kalah geleng kan, cari-cari, untung ada bekas cacarnya. Dan cacar zaman saya, generasi saya kan angkanya kayak angka 10 kan, 1 dan 0. Wah, kamu udah makan 10 orang nih, cenderung dikiranya gitu. Wah, Abah asa gaya gitu, teman-teman. Ini juga hanya nantilah saya cerita tentang ini. Terus Rik, tapi saya persembahkan ini, saya latihan di sana dengan ongkos teman-teman saya. Terus Rik, gambar mana Rik? Cepat Rik, cepat. Ini mana nih? Oh ini Abah nih. Ini Timur waktu Timur masih bagian dari Indonesia. Masih ada pertempuran di sana. Jadi saya 1 tahun ikut berlatih, disebutnya Jiwa Korsa, Esprit Corps di Gunung Salak. Lalu dengan kekuatan kebersamaan itu kita pergi ke medan pertempuran. Di sini saya ingin ngomong kepada Kang Heri khusus, mahasiswa jangan dengarkan ya, tapi daungkeun. Kang Heri dan teman-teman wakil dekan dan wakil rektor dan direktur dan manajer kemahasiswaan. Saya ingat betul 1 tahun kita latihan di Gunung Salak bersama perwira-perwira, waktu itu masih letnan, kemudian dia jadi Panglima Kostrad, aku yang melatihnya. Terus terang aja, komandan saya mengatakan begini, Kang, seorang komandan yang tidak melatih anak buahnya untuk bertempur nanti itu sama dengan pembunuh. Saya ingin sampaikan. Jadi kalau nanti teman-teman kita ini, adik-adik kita ini kita tidak berikan suasana supaya mereka berlatih menghadapi saingan-saingan nanti dari Vietnam, Singapura, kitalah yang pembunuh. Memang mereka tidak dihadapkan kepada kematian langsung, semuanya bakal mati, tapi bukan oleh profesinya kan. Tapi lebih dari kematian. Apa itu? Memalukan. Aku kasih tahu. Jadi kalian harus kompak. Mahasiswa dengan dosen itu satu bagian yang tidak terpisahkan untuk menghadapi pertempuran, yaitu martabat bangsa kita di masa depan. Terus di sini saya trust dan segede-gede. Ini di Papua ya, ada 12 peneliti asing disandera di sana. Kemudian kalau terjadi sesuatu memalukan bangsa kita, disusunlah satu rencana operasi pembebasan. Saya mendapat kebahagiaan disertakan di situ. Dan konon katanya ini salah satu operasi pembebasan sandera di tropical rainforest area yang terbaik di dunia. Ya Abah. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi di Timur, murid saya namanya Letnan Siprianus Gebo gitu kan. Pagi-pagi pamit ke saya, Kang, pamit saya mau patroli katanya, teman-teman Mawarman. Oke, pulangnya mereka tinggal jenazah, ketabrak peluru dadanya. Di sini waktu pembebasan Sandratnya menarik tadi ini. Ini helikopter. Saya mengendalikan sesuatu helikopter, ada 7 helikopter. Di bawah saya gitu, helikopter oleng. Lalu saya kira ini bakal jatuh nih. Berloncatan teman-teman saya. Baret merah ada, baret hijau loncat. Wah, saya bilang selamat. Sampai di darat. Di mata kepala saya lihat helikopter jatuh menimpa mereka, 7 orang mati sekaligus untuk membela supaya kita bisa kuliah dengan tenang di sini. Itulah tentara-tentara yang saya benci karena waktu itu memukul kepala saya sampai berdarah-darah. Lalu kami mengantarkan jenazah. Ini sejak itu saya tidak bisa benci lagi kepada mereka. Mengantarkan jenazah ke orang tuanya. Kita sampaikan turut berduka cita atas pengorbanan putra-putra Bapak. Mereka marah gini. Pengorbanan, dia bilang gitu. Waduh, kita salah bicara gitu kan. Itu bukan pengorbanan, Nak, katanya. Itu kehormatan bagi keluarga kami. Sejak itu saya tulis itu. Bangunlah hei prajurit, saya tulis di Medan. Bangunlah hei prajurit, bangunlah hei mahasiswa. Siagakan dirimu, berlatih tak pernah kenal berhenti. Gembirakan hatimu, kobarkan semangatmu. Putus asa, jauhkan dari dirimu. Bertempur pantang mundur, lebih baik hancur lebur bila perlu
demi tugas rela gugur. Bagi seorang kesatria, kehormatan yang utama, keringat dan darah siap ku korbankan. Gunung-gunung ku daki, jurang-jurang ku turuni, biar siang, biar malam, tak peduli. Hutan rimba ku arungi, sungai deras ku seberangi, biar hujan, biar panas, tak peduli. Sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan, namun tugas bagiku lebih utama. Demi kehormatan bangsa, untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga bila perlu ku korbankan. Bangunlah hei prajurit, siagakan dirimu. Nah, itu. Ini oleh-oleh yang ingin saya pakai untuk persembahan dari perjumpaan kita sore ini. Jadi silakan berdebat, silakan sampaikan pendapat saudara, tetapi dalam suasana kekeluargaan, karena memang itulah eksistensi kita. Kita diciptakan untuk jadi bagian dari satu rumah, gitu, untuk bersama-sama mempersembahkan diri kita untuk Indonesia masa depan, Indonesia masa kini. Jangan berasik-asik dengan saling mengurangi energi dengan bertengkar yang melengahkan kita. Itu kebodohan dan penghinaan kepada sang pemberi amanah yang maha kuasa. Saya ingin tutup dengan persembahan satu lagu, Nobody Knows the Trouble I've Seen. 51 tahun yang lalu aku jadi mahasiswa Unpad. Tidak satupun yang tahu kesedihan-kesedihan yang aku saksikan. Dan jangan kau buat aku bertambah sedih, karena Unpad ini disibukkan dengan perselisihan-perselisihan. Ini lagu blues, saya pelajari di Alabama tadi aslinya. Boleh ya saya nyanyi lagu bluesnya sekali sebagai penutup. Lagu blues, lagu mahasiswa maki. Dulu mahasiswa di depan api unggun nyanyi lagu blues ini. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Yes, my Lord. Oh, yes, my Lord. Lagu ini tentang cerita di luar ruangan ini berayun-ayun kereta, waktu itu Sweet Chariot, diganti oleh orang teman-teman hitam di Alabama itu. Wah, Chariot mah zaman baheula tuh, saya mah nggak mau dijemput sama Chariot, maunya oleh Cadillac. Jadi dia sedang ditarik oleh para malaikat untuk menjemput kita. Semua akan pulang, walaupun kau masih muda, kau bakal mati juga gitu. 4 tahun jadi mahasiswa, kau mau isi dengan apa? Swing low, sweet Cadillac, coming for to carry me home. Got to swing low, sweet Cadillac, coming for to carry me home. Yeah, I'd look over the Jordan. And what did I see? Jadi bagi orang-orang itu, saya pernah bernyanyi di depan sungai Jordan. Saya pernah masuk ke Libya. Saya pernah masuk ke Israel sana. Kunaon apa bisa kadinya? Teuing pikirannya kusia gitu kan. Pokoknya saya pernah nyanyi di situ.
Jadi bagi mereka menyeberang sungai Yordan itu artinya menyeberangi kepada kematian. Jadi I look over the Jordan and what did I see? Saya lihat di seberang kematian sana. I look over the Jordan and what did I see? A band of angels coming over me, coming for to carry me home. Yeah. Nah, jadi sekumpulan malaikat sedang menunggu kita di balik kematian. Menunggu adik-adik, semua bakal mati. Dan 4 tahun atau 1 tahun 1 minggu ini, kita mau isi dengan apa? Itu tercatat abadi di dalam catatan hidup kita. Kalau kau belajar untuk tidak menghormati orang tuamu, kau tidak menghormati guru-gurumu, tercatat sebagai orang yang tidak menghormati guru-gurunya. Oh, aku tidak menghormati karena gurunya kurang ajar. Kau tercatat sebagai orang yang merasa paling suci di dunia, dan kau pun akan sekali-kali kurang ajar. Dan apakah kau tidak ingin dimaafkan olehku? Katanya. Catat. Udah itu selepas, tetap tercatat abadi. Jadi akan tercatat detik-detik kita sebagai dosen yang tidak peduli kepada mahasiswanya. Peduli aku harus jadi dokter saja gitu kan. Jadi untuk apa jadi dokter kecuali meningkatkan martabat pendidikan kita untuk mereka supaya mereka lebih bisa bersaing, bermartabat, mewakili kita pada waktu mereka. Kita fade out. Di orang-orang gunung, orang-orang alam disebutnya itu old hunter never die. They just fade away. Dikutip oleh para tentara, old soldiers never die, they just fade away. Kita akan fade away. Tidak usah ada dikotomi, oh dosen, oh mahasiswa, oh tua, oh muda. Kita bakal mati memainkan peranan kita masing-masing. Ini dicatat dalam lagu ini. I look over the Jordan and what did I see? A band of angels coming over me, coming for to carry me home. Yeah. There before I do. Please tell all my friends I'll be coming too. Coming for to carry me home. Yes.